Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Grisa Sabila dengan NIM 98. Saya Risma Rai Pratiwi dengan NIM 93. Saya Rusiana Dewi dengan NIM 100. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ulangan akhir semester Advokasi dan Komunikasi Kebijakan dengan dosen pengampu Pak Edi Wahyudi, SH MSI. Advokasi adalah suatu proses strategis yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mempengaruhi kebijakan publik, pendapat umum, atau keputusan para pemegang kekuasaan demi memperjuangkan kepentingan tertentu, terutama mereka yang kurang memiliki akses terhadap kekuasaan. Advokasi bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial, hukum, atau kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada kelompok yang terpinggirkan atau memiliki kebutuhan khusus. Dalam praktiknya, advokasi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti kampanye publik, dialog dengan pembuatan kebijakan, aksi protes damai, pengumpulan data dan bukti, serta penyusunan rekomendasi kebijakan. Advokasi juga melibatkan kemampuan membangun jaringan, kolaborasi lintas sektor, dan penggunaan media massa atau media sosial untuk memperluas pengaruh. Komunikasi kebijakan adalah proses sistematis dalam menyampaikan, menjelaskan, dan mendiskusikan suatu kebijakan publik kepada masyarakat luas dan pemangku kepentingan yang relevan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, dukungan, serta partisipasi terhadap kebijakan tersebut. Komunikasi kebijakan mencakup penyusunan pesan yang jelas, menggunakan saluran komunikasi yang efektif seperti media massa, media sosial, diskusi publik, infografis, dan kampanye, serta strategi komunikasi yang disesuaikan dengan karakteristik audiens. Dalam konteks demokrasi, komunikasi kebijakan sangat penting karena dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan legitimasi suatu kebijakan. Advokasi dan komunikasi kebijakan merupakan dua elemen yang saling melengkapi. Dalam proses membentukkan dan implementasi kebijakan publik, advokasi berfungsi sebagai alat bagi masyarakat, kelompok kepentingan, atau organisasi untuk menyuarakan aspirasi, memperjuangkan kepentingan, dan mendorong perubahan kebijakan yang dianggap belum berpihak atau tidak memadai. Namun, keberhasilan advokasi sangat bergantung pada bagaimana pesan, tujuan, dan rekomendasi kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan, terutama pembuat kebijakan dan masyarakat luas. Komunikasi kebijakan berfungsi sebagai jembatan informasi yang menyampaikan substansi advokasi secara sistematis, jelas, dan meyakinkan. Tanpa strategi komunikasi yang efektif, pesan advokasi dapat disalahpahami, diabaikan, atau bahkan ditolak karena kurangnya informasi atau pendekatan yang kurang tepat. Sebaliknya, komunikasi kebijakan yang baik juga tidak akan memaksimalkan tanpa adanya partisipasi kritis dari masyarakat, yang biasanya disalurkan melalui gerakan advokasi. Tujuan utama dari meresum materi advokasi dan komunikasi kebijakan secara spesifik adalah untuk menyaring dan menangkap inti dari setiap konsep, teori, dan praktik yang dijelaskan dalam materi tersebut, sehingga dapat dipahami secara cepat. Kita tidak hanya menyingkat informasi, tetapi juga mengidentifikasi bagian-bagian sehingga mempermudah pemahaman dan penguasaan materi secara menyeluruh namun efisien. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, pengantar peran media dalam advokasi. Media berperan penting dalam menyebarluaskan itu kebijakan dan mendukung proses advokasi. Dua jenis media yang umum digunakan dalam advokasi. Yang pertama yaitu media sosial, menyebarkan pesan advokasi secara cepat dan luas, membangun komunitas pendukung secara daring, menggalang opini publik dan solidaritas global, menyediakan ruang dialog interaktif antara advokat dan juga publik. Media massa memberikan legitimasi dan kredibilitas terhadap isu advokasi, mendukung pembuat kebijakan, merespon isu yang diliput secara luas, menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat umum, dan juga memfasilitasi opini publik melalui editorial, liputan, dan juga diskusi panel. Selanjutnya, yang kedua, yaitu etika dan tantangan dalam advokasi. Yang pertama, yaitu advokasi memerlukan prinsip agar tetap kredibel dan bertanggung jawab. Dalam era digital mencakup penyebaran hoaks dan manipulasi informasi. Ancaman hoaks dalam advokasi. Hoaks adalah informasi palsu yang disebarkan dengan tujuan menyesatkan. Dampak dalam
Hoax itu yaitu merusak reputasi gerakan advokasi, misinformasi publik dan pembuat kebijakan, memicu konflik atau perpecahan penting untuk memverifikasi sumber informasi sebelum disebarkan dalam kampanye advokasi. Manipulasi informasi dalam advokasi yaitu meliputi pengubahan data, konteks, atau narasi untuk tujuan tertentu. Bentuk manipulasi yaitu framing menyesatkan, penggunaan data tanpa konteks, edit video, gambar untuk membentuk opini palsu, strategi pencegahan, gunakan data dari sumber kredibel, lakukan cross-check fakta, latih tim komunikasi dan juga tentang etika digital. Selanjutnya yang ketiga yaitu praktik dan simulasi advokasi. Simulasi advokasi merupakan metode pembelajaran partisipatif untuk memahami proses nyata mempengaruhi kebijakan publik. Mahasiswa atau peserta berperan sebagai aktor dalam proses advokasi seperti NGO, pejabat pemerintah, media, dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah mengasah keterampilan komunikasi, strategi, dan analisis kebijakan. Tujuan simulasi tersebut yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan argumentatif, meningkatkan pemahaman tentang dinamika proses kebijakan publik, dan juga melatih kemampuan kerja tim dan negosiasi lintas aktor. Tahapan dari simulasi advokasi yaitu ada penentuan topik atau isu kebijakan, misalnya kebijakan subsidi pendidikan. Yang kedua yaitu pembagian peran NGO, pemerintah, DPR, media masyarakat. Dan yang ketiga ada persiapan argumen, data, dan strategi komunikasi. Sesi simulasi, debat, konferensi pers, negosiasi, dan juga kampanye. Selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi, yaitu memberikan refleksi, umpan balik, dan penilaian efektivitas tersebut. Selanjutnya adalah evaluasi dan dampak advokasi. Ada pengantar evaluasi advokasi. Yang pertama ada evaluasi penting untuk mengetahui apakah advokasi mencapai tujuannya. Yang kedua, melibatkan pengukuran dampak, efektivitas strategi, dan respon pemangku kepentingan. Yang selanjutnya ada tujuan evaluasi advokasi. Yang pertama ada mengukur pencapaian hasil jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan. Yang ketiga, menilai efektivitas saluran komunikasi dan koalisi aktor. Yang keempat, memberikan pembelajaran untuk advokasi selanjutnya. Dan yang kelima, menunjukkan akuntabilitas dan transparansi kepada publik dan aktor. Lalu ada metrik keberhasilan advokasi, yaitu output dan outcome. Yang output ini jumlah audiensi atau pertemuan dengan pembuat kebijakan, publikasi media dan liputan isu advokasi, jumlah pendukung, petisi, tanda tangan terkumpul, dokumen atau policy brief yang disampaikan. Lalu ada outcome, yaitu adanya perubahan wacana publik, perubahan sikap atau komitmen pemangku kebijakan, masuknya isu ke dalam agenda kebijakan resmi. Lalu ada metrik keberhasilan advokasi atau impact. Yang pertama ada perubahan kebijakan atau peraturan. Yang kedua ada implementasi kebijakan baru yang mendukung perubahan. Yang ketiga ada peningkatan kesejahteraan kelompok sasaran. Dan yang keempat ada keadilan sosial atau penguatan demokrasi. Lalu ada alat evaluasi advokasi. Yang pertama, ada survei sebelum dan sesudah kampanye. Yang kedua, wawancara dengan pemangku kepentingan kunci. Yang ketiga, ada analisis media dan sentimen publik. Dan yang keempat, ada dokumentasi proses advokasi. Yang terakhir, setelah mempelajari materi mengenai advokasi dan komunikasi kebijakan, kami memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana proses mendorong perubahan kebijakan publik dapat dilakukan secara strategis, etis, dan terstruktur. Materi ini memberikan kesadaran bahwa advokasi bukan hanya sekedar menyuarakan pendapat atau melakukan protes, melainkan merupakan proses yang sistematis untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu, terutama kelompok rentan, melalui pengaruh terhadap para pembuat kebijakan. Dalam hal ini, komunikasi kebijakan menjadi alat penting yang mendukung advokasi karena pesan-pesan yang disampaikan harus dikemas secara efektif, berbasis data, dan disesuaikan dengan karakteristik audiens agar tujuan advokasi dapat diterima dan dipahami secara luas. Sekian penyampaian materi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.